Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Kita ketemu lagi dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Cuman ini adalah special edition yang berikutnya. Sebelumnya istri saya sudah berbicara kepada para wanita, kepada para istri. Sekarang bagian saya akan menyampaikan secara khusus buat para pria. Jadi special edition ini adalah for men, talking to men. Nah, kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menurut saya khusus, dari ayat 1 sampai 6 berbicara khusus kepada perempuan, pada wanita. Tapi untuk laki-laki cukup satu ayat aja, ayat yang ketujuh. Nah, di satu ayat ini, ayat yang ketujuh ini, Petrus address sesuatu yang menyatakan secara khusus kepada pria. Memang cuma satu ayat, tapi di dalamnya berisi saya bilang meaty, sangat berdaging sekali, sangat berbobot sekali buat para pria. Kalau makanan ini adalah main course yang sangat penting buat kita. Kata itu dimulai dengan kata ini. Dia berkata begini, demikian juga kamu. Kata ini persis sama muncul di ayat 1 yang disampaikan buat para perempuan. Demikian juga. Kata demikian juga ini punya pengertian bahwa seperti acuan yang dipakai oleh para perempuan, yaitu acuannya adalah kehidupan Kristus, sama juga kita para pria, acuan kita nggak bisa yang lain kecuali acuan kita adalah pribadi Yesus, gaya hidup Yesus. Jadi bilang gini, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Jadi itu kata hiduplah bijaksana punya pengertian hiduplah sesuai dengan pengetahuan pengenalanmu akan Kristus. Jadi keluar dari pengenalan kita akan Tuhan, muncullah apa yang dia bakal katakan kepada kita. Pria, dengar ini baik. Sebab yang dia minta dari kita adalah hormatilah. Siapa yang harus kita hormati? Kita harus menghormati istri. Harus menghormati, itu kata yang dipakai. Menjadikannya berharga, dignified, precious. Jadi sebenarnya ini penting sekali untuk kita ketahui. Bagaimanapun istri kita, dia adalah pribadi yang berharga. Dan menurut acuan Yesus Kristus, kita harus mengingatkan itu. Kita harus menyatakan itu. Kita harus encourage mereka, mendorong mereka untuk mereka menjadi itu tuh, terhormat, berharga, dignity, punya sebuah dignity. Apa itu? Mulia, itu kata yang dipakai. Mengapa kita harus buat ini, saudara? Alkitab bilang, karena mereka perlu itu. Karena mereka adalah weaker vessel. Mereka adalah teman yang lebih lemah. Sebagai pribadi yang lebih lemah. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Sebab untuk menjadi teman pewaris yang Tuhan mau buat kita, kita perlu sekali sama-sama kuat. Supaya kita tidak habiskan waktu kita hanya untuk membereskan ini atau membereskan ini. Tapi kita kemudian bersama-sama dapat menikmati itu. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena kita adalah rekan pewaris. Suglerenomos dalam bahasa Yunaninya. Satu hubungan bersama, co-workers untuk mencapai sesuatu. Jadi suami istri bekerja bersama untuk dapat mewarisi semua yang Tuhan berikan. Bisakah kita sendiri? Nggak bisa. Ini khusus. Rekan pewaris kasih karunia ini khusus diberikan untuk pasangan suami istri. Oh, apakah yang single bisa dapat hal ini? Oh ya, semua orang terima kasih karunia. Tapi menjadi rekan pewaris kasih karunia yang adalah kehidupan ini. Penting sekali suami istri bersama. Harus apa itu? Harus punya compatibility. Harus ada itu kesesuaian. Makanya kita perlu sekali menyesuaikan diri terus menerus. Laki-laki jangan cuma istri yang bersesuai pada kita. Kita pun perlu bersesuai dengan mereka. Menyesuaikan diri dengan mereka supaya terjadi compatibility. Ada penyesuaian yang baik.
Sehingga kemudian kalau semuanya sudah sesuai, ini dia. Alkitab bilang kita akan mewarisi kehidupan. Kita perlu mewarisi kehidupan supaya kita dapat itu, menghasilkan kehidupan, menurunkan anak-anak, menghasilkan anak-anak yang adalah kehidupan ilahi di muka bumi ini. Kata kuncinya adalah hormatilah mereka, encourage mereka, dorong mereka. Masalahnya begini, kalau kita tidak buat hal tersebut, adalah hal yang paling berbahaya. Supaya doamu jangan terhalang. Sebab kalau doamu terhalang, selesai. Pak, saudara-saudara, selesai. Doa terhalang, selesai. Mau kemana saudara? Kalau langit menjadi tembaga, terus kemudian tanah menjadi besi, kita mau jadi apa? Banyak orang frustrasi cuman karena ini. Mereka gagal menghormati pasangan mereka. Tuhan memberkati saudara. Amin.